Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan macam-macam hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Nah, kalau kemarin kita berbicara terkait dengan persyaratan hadis sahih, itu karena ada 5 syarat. Namun apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka kualitas hadisnya justru akan berkurang. Kalau kekurangannya hanya sedikit, mungkin hadis itu hanya sebatas sebagai hadis hasan. Namun kalau kekurangannya itu sangat parah, maka sebuah hadis itu bisa menjadi dhaif. Nah, kedhaifan hadis ini bisa dinilai dari yang pertama terkait dengan ketersambungan sanad itu sendiri. Maka dalam aturan main dalam hadis sahih, di mana harus ada ittisalus sanad, kok ternyata dari rangkaian perawi hadis itu mengalami keterputusan, maka ini mengalami ada indikasi bahwa hadis itu adalah hadis yang terputus. Nah, sehingga dalam keterputusan ini bisa ada kalanya hadis itu terputus di awal perawinya, ya, atau ada di tengahnya atau di mana, kan begitu. Nah, sehingga di sini nanti dalam pembagian hadis itu ada beberapa macam nama hadis-hadis yang dhaif karena keterputusan sanad. Nah, nanti akan dipelajari lebih lanjut dalam ilmu mustalah hadis. Namun sedikit pengenalan, ada istilahnya, ada hadis mu'allaq, ya, ada hadis munqati', ada hadis mu'dhal, ada hadis mudallas, dan seterusnya. Nah, ini merupakan macam-macam hadis dhaif karena terputusnya perawi. Ada kalanya yang di depan, ada yang di tengah, kan begitu. Misalkan kayak hadis mu'allaq itu kan bisa saja hilang 2 atau lebih dari hadisnya, bahkan di awal sanadnya sudah mulai hilang. Nah, ini itu nama hadis mu'allaq. Namun untuk materi ini akan kita bahas lebih lanjut dalam mata kuliah mustalah hadis nanti, ya. Nah, itu terus ada macam-macam hadis karena dilihat dari segi kualitas perawi. Nah, kalau tadi kita berbicara terkait dengan hadis dhaif karena keterputusan sanad, sekarang juga ada karena kualitas perawinya rendah. Nah, ada kalanya hadis matruk, ya. Jadi ada perawi yang tertuduh dusta, pembohong. Ada hadis mungkar, ya. Jadi di hadis mungkar itu termasuk hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ingatannya tidak terpercaya dan justru menyalahi orang yang lebih thiqah. Itu. Nah, nanti lebih lanjut kita akan bahas dalam ilmu mustalah hadis juga. Jadi ada kalanya hadis dhaif itu berangkat dari kualitas perawi yang sangat rendah. Nah, ini ada hadis syadz, ada hadis mu'allal, ada hadis mudraj, dan seterusnya. Nah, ini merupakan macam-macam hadis lemah karena dari segi perawinya. Semuanya berangkat dari segi perawinya. Nah, yang awal tadi itu dilihat dari rangkaian perawinya, adakah yang terputus. Yang kedua itu dilihat dari kualitas perawi, segi kualitas perawinya. Perawinya ini apakah semua thiqah atau tidak. Kalau tidak, berarti itu termasuk kategori hadis dhaif. Tapi hadis dhaif yang mana? Nah, kan gitu. Bisa saja itu menjadi hadis yang matruk atau hadis yang mungkar, kan begitu. Nah, nanti akan lebih lanjut kita bahas dalam ilmu mustalah hadis. Nah, terus piye, Pak, cara kita menggunakan hadis dhaif itu? Boleh atau tidak? Nah, ini beda-beda pandangan, ya. Tapi hampir semuanya mengatakan bahwa hadis dhaif itu tidak bisa digunakan sebagai hujjah.
dan ini apa iki jenenge kaul jumhur ulama. Namun ada beberapa para ulama yang tetap menggunakan hadis dhaif ya, namun dengan beberapa catatan. Misalkan Ibnu Abdul Bar atau siapa itu, Imam Ahmad ya, Imam Ahmad bin Hambal itu menerima hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan targhib ya, targhib atau tarhib. Jadi ada kabar berita, kabar apa ya, kabar yang menggembirakan dan kabar yang menakutkan. Nah, tarhib wa targhib. Nah, di sini ini Imam Ahmad tetap menerima sekalipun hadisnya itu dhaif. Dan begitu. Misal terus Imam Ibnu Abi Bar dan seterusnya. Atau terkait dengan fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal ini urusannya bukan persoalan yang sangat teologis ya. Ini karena ini hanya sebatas amaliyah. Sebatas amaliyah. Ini ada yang memperbolehkan menggunakan hadis dhaif dengan tujuan untuk fadhailul a'mal. Nah itu. Namun ada beberapa, misalkan Imam Abu Hanifah itu malah justru lebih menerima hadis ahad. Lebih menerima amalu ahlu Madinah daripada hadis ahad. Nah, jadi malah justru bertolak belakang. Jadi lebih menerima amalu ahli Madinah daripada apa itu jenenge hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh sedikit orang. Nah itu. Nah, sampai di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa hadis dhaif ini dalam penggunaannya ini masih debatable, masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada kalanya yang menolak mutlak, ada yang kalanya menerima dengan beberapa catatan. Nah begitu. Karena persoalan dhaif ini hanya karena persoalan penilaian dari perawi tadi. Pertama dari perawi, dan yang kedua nanti ada yang namanya kritik matan. Nah, kok disebutkan sebagai hanya pada persoalan penilaian, Pak? Iya, karena urusannya ini terkait dengan ukuran ya, atau standar yang digunakan oleh kritikus hadis itu. Apabila seorang kritikus itu termasuk orang yang mutasyadid, orang yang sangat ketat dalam menilai, maka jarang ditemukan hadis yang sahih. Hampir semuanya bisa dikatakan sebagai hadis yang dhaif, karena syarat sahih harus terpenuhi seutuhnya. Tidak ada toleransi dalam kekurangan kriteria-kriteria itu. Sangat berbeda ketika yang menilai adalah orang yang berkategori mutasahil, lebih mempermudah lah ibaratnya. Jadi apapun kekurangan sekalipun sedikit bisa ditoleransi lah, bisa diterima. Nah ini konsekuensinya apa? Akhirnya banyak hadis yang sahih, sehingga hadis yang dhaif sangat sedikit. Nah begitu. Namun demikian bukan berarti hadis yang dhaif ini tidak mencerminkan pada perilaku kenabian. Karena faktanya hadis ini ada dalam kitab-kitab itu. Ya, ada dalam kitab-kitab hadis itu. Dan kita tidak bisa menghilangkan fakta itu. Ya, tidak bisa menghilangkan fakta itu. Terlebih apabila kita mencoba untuk mengkomparasikan dengan sirah, ya kitab-kitab tarikh misalkan, sirah nabawiyah, tarikh, nah ya, tarikhul Islam dan apapun, nanti bisa dikomparasikan dengan sana. Nah ini, itu untuk hadis dhaif karena urusannya terkait dengan penilaian. Berbeda dengan hadis maudhu', hadis palsu. Kalau palsu pasti semuanya sepakat untuk menolak hadis itu, karena palsu memang tidak bisa disandarkan pada Nabi. Kan, tetapi kalau hadis dhaif ini ada kalanya yang bermasalah itu bukan pada hakikat dari hadis itu, kan, tapi dari proses kritik, mulai kritik sanadnya dan kritik matan hadis itu. Nah, terus caranya gimana, Pak? Nah, caranya nanti kita akan melakukan
al-jarh wa ta'dil, ya, mengkritik para perawinya. Apakah perawi ini dipuji ataukah perawi ini justru dicela? Apabila perawinya ada indikasi tercela, maka ini bisa mengarahkan kepada hadis maksud saya adalah hadis ini mengarah kepada hadis dhaif. Nah, jadi hadis ini mengarah pada hadis dhaif apabila perawinya terindikasi ada sifat-sifat tercelanya. Nah, itu. Namun ini akan kita lebih bahas lebih dalam lagi insya Allah pada video yang akan datang terkait dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil inilah yang saya sebut sebagai ilmu gosip, ya, ilmu gosip, karena kita akan menggosipkan para ulama hadis itu sendiri, ya. Bagaimana sih perawi itu, dia itu suka berbohong atau selalu jujur, nah, begitu. Bagaimana perilakunya, apakah dia selalu baik, punya muruah yang baik, atau dia itu suka ya melakukan dosa kecil misalkan. Nah, ini kita akan menggosipkan para perawi nanti di ilmu al-jarh wa ta'dil ini, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dalam video yang lain insya Allah tentunya. Ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan ragam dari hadis dhaif. Namun dalam ragam hadis dhaif ini nanti kita akan belajar lebih lanjut secara khusus dalam mata kuliah ilmu mustalah al-hadis. Nah, macam-macamnya akan disebutkan di sana. Nanti kita akan 1 semester penuh dengan itu. Oke, sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.